mau membawa Indonesia menjadi negara superpower. Nomor satu, political will dan political done. Mau menempatkan orang-orang profesional dalam kabinet saktinya dibentuk. Jangan orang-orang yang punya cacat hukum sebelumnya, yang Pak Prabowo sendiri menyebut sebagai ratu utang, dijadikan Menteri Keuangan lagi. Saya tidak iri hati. I don't care. Saya enak kok di luar sistem. Gimana? Mas Sas izin. Jadi artinya dalam kabinet Prabowo nanti, atau Pak Prabowo selaku presiden terpilih, harus bisa menciptakan revolusi keuangan negara yang notabene harus diisi oleh orang yang berkompeten, yang punya rekam jejak yang bagus, yang bersih gitu, seperti itu. Ya, harusnya. Kita ini kan 280 juta orang. Banyak yang capable, yang mampu, yang tidak punya track record buruk sebelumnya. Walaupun sekarang memang demokrasi ini dapat disebut orang demokrasi abal-abal, sehingga bagi-bagi. Sehingga kemarin setelah Pak Prabowo hari Minggu diajak makan siang Presiden Joko Widodo ke Solo, isunya semua jelas. 16 menteri ex kabinetnya Joko Widodo harus dimasukkan kembali. Sekarang udah jelas. Bahlil pasti jadi menteri SDM. Roslan mungkin jadi menteri investasi. Erick Thohir tetap jadi menteri BUMN. It's okay, fine. Pratikno juga. Terus yang heran Erlangga Hartarto yang sudah diperiksa Kejaksaan Agung kasus skandal minyak goreng, atau patut juga ada kasus korupsi kartu prakerja anaknya, yang isunya itu saya dengar dari senior politician Golkar juga cerita kepada saya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Erlangga pun mau dipasang tetap jadi menteri. Terus negara ini mau dibawa kemana? Yang jelas saya hanya sebagai senior citizen mengingatkan Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dirjen, semua digaji dengan uang pajak yang disetor rakyat. 70% daripada APBN dari setoran pajak rakyat. Dalam hal ini ingat, seperti iuran RT. Kalau iuran RT itu tidak digunakan untuk keamanan lingkungan, untuk kebersihan komplek lingkungan, boleh dong bulan depan kita tunda bayar iuran RT. Pajak juga begitu. Kalau sekarang uang pajak tidak digunakan benar-benar untuk kembali, diberikan subsidi yang memberikan kesejahteraan rakyat, diberikan subsidi pangan yang benar, diberikan subsidi BBM, diberikan subsidi kesehatan, pendidikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Benar-benar ini harusnya dituntut. Kalau kemudian malah uang pajak dipakai dihambur-hamburkan, yang tidak benar. Anggota DPR cuman D3, datang duduk, duit dapatnya. Mereka tidak mengkritisi sama sekali. Undang-undang IKN pun cuma diaminin saja. Sekarang isunya yang mau tekan ibu kota dipindah IKN, apakah Joko Widodo atau Pak Prabowo, seperti lempar-lempar bola. Pertemuan terakhir kemarin dealnya Pak Prabowo dengan Joko Widodo, itu yang jelas menurut saya harusnya Pak Prabowo melihat revolusi mental 10 tahun Joko Widodo yang tidak jelas tolak ukurnya secara kuantitatif. Harusnya Pak Prabowo melanjutkan. Kita lanjutkan dengan revolusi keuangan negara. Sehingga dengan demikian tata kelola keuangan negara benar-benar menuju Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 harus transparan, akuntabel, dan dalam hal ini masyarakat berhak mengetahuinya. Jangan dianggap kita ini mengkritisi ini mau mengkritik kabinet Pak Prabowo yang akan datang. Tidak. Kalau orang-orang yang semacam saya ini mengkritisi APBN, mengkritisi keuangan negara, kemudian dilarang, apalagi ditegur, ya sudahlah, kita umumkan saja
seluruh rakyat Indonesia 5 tahun kita mogok bicara. Dah sakarepmu kono. Wes iki dianggap ayo pada warisane keluarga-keluarga yang kebetulan ketiban pulung kabegjan jadi presiden. Boleh KKN sesukanya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Anaknya dadake wapres, mantunya dadake gubernur, apalagi nanti yang lain. Kita rakyat jelata hati-hati kalau nanti semuanya kemudian dilarang bicara, semua diem saja. Paribasane Jawa itu dilulu. Silakan. Anda mau apa negara ini? Sehingga cerita bahwa kedaulatan di tangan rakyat itu cuma ngomong doang. Ya dah? Nah, sehingga di malam hari ini Anda jauh-jauh dari Jakarta datang menemui saya, menanyakan masalah kabinet-kabinet. Apa yang ada di medsos, orang sudah teriak-teriak seperti Said itu, ngomong juga, ini negara ini mau panitia 17-an atau apa? Ada yang namanya Raffi Ahmad, dokternya honoris causa atau humoris causa, yang nggak jelas yang memberikan, mau dipanggil jadi menteri, wakil menteri atau wakil menteri, dan yang lain-lain. Ini terus mau jadi apa? Pak Prabowo harus ingat dengan almarhum ayahandanya, Profesor Dr. Sumitro Jayadikusuma, yang hebat sebagai begawan ekonomi, yang saya sebagai ekonom pada waktu tahun 78 saya sempat menjadi asistennya pribadi Profesor Mubiarto, dan Pak Mubiarto adalah menjadi asisten jadi penasihat Menteri Perdagangan Profesor Sumitro waktu itu. Dalam posisi tersebut, Profesor Sumitro Jayadikusuma pun memberikan warning kepada rezim Soeharto bahwa 30% daripada APBN itu bocor. Maaf, sesungguhnya itu korupsi sistemik yang terjadi secara berjamaah. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, dan beliau sempat ingat bagaimana saya pernah menemani juga beliau waktu kampanye jadi wapresnya Bu Megawati tahun 2009. Sebenarnya saya sudah mengingatkan 5 tahun Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangannya Budiono. Selama 5 tahun 2004 sampai 2009 BPK yang diketahui oleh siapa itu? Sebelum Hadi Purnomo yang Batak itu, Darmin Nasution. Bukan. Ketua BPK menyatakan bahwa 5 tahun pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban APBN itu dinyatakan disclaimer. Saya waktu itu sempat, waktu Pak Prabowo mau kompetisi dengan Budiono dan Wiranto sebagai wapres, itu yang terpenting disampaikan di Senayan City waktu itu. SCTV yang mengadakan laporan keuangan negara itu, kalau dinyatakan disclaimer 5 tahun, itu artinya auditor itu tidak bisa memberikan pendapat karena saking buruknya. Karena laporan keuangan itu yang buruk itu justru unqualified opinion. Yang wajar itu dinyatakan qualified opinion. Yang terburuk itu namanya disclaimer. Anehnya 5 tahun dinyatakan disclaimer, semua anggota DPR tidak pernah merasa berpikir untuk menganggap bahwa ibarat perusahaan itu Indonesian Air Cooperative, direksi dan komisarisnya harus diganti semua. Nah, sekarang kembali Sri Mulyani mau dipasang lagi. Ini luar biasa. Pak Prabowo nyatakan ratu utang pun harap ingat 5 tahun SBY jadi Menteri Keuangan periode pertama, menterinya itu Sri Mulyani 4 tahun,
itu dinyatakan laporan keuangannya juga disclaimer. Itulah perlu saya ingatkan. Jadi semuanya kembali bahwa urusan pajak nanti menjadi sensitif karena apa? Presiden siapapun saja tidak perlu didemo, tidak perlu dikudeta, apalagi diimpeach. Kalau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kecewa, kompak bersama-sama menunda membayar pajak, bukan mustahil. APBN 70% dari setoran pajak bisa goyah, rezim pasti ambruk, siapapun presidennya. Ini yang saya sampaikan. Oke. Ini menarik, Pak Sasmito. Mungkin sebelum kita akhiri, ya, ini udah hampir 1 jam nih kalau tidak terasa nih, banyak pencerahan ini. Ini Pak Sasmito ini kalau dalam netizennya Ratus TV ini sering sekali mengatakan dikenal sebagai bapak pencerah bangsa, ya, mencerdaskan bangsa lah gitu kan. Karena beberapa podcast Anda Pak Sas ini banyak netizen yang salut seperti itu, mengatakan seperti itu. Jadi sangat netizen sangat menunggu itu kan pencerahan yang dilakukan oleh Pak Sas gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, banyak publik yang mungkin barangkali atau saya yakin publik juga banyak yang tidak tahu apa yang Pak Sas katakan. Jadi seperti rahasia-rahasia itu mau ungkap ini. Saya maaf, saya tidak dalam hal ini ada salah seorang sahabat dekat saya, guru besar ekonomi UGM, mengingatkan saya, warning, Pak Sas, Bu, jangan dibuka itu rahasia negara. Ini bukan rahasia. Anda bisa buka kok sekarang di Google. Tapi orang mau mengkritisi apa tidak? Sekarang ini kalau seorang presiden dengan APBN 3.300 triliun, sisanya hanya mengelola kekuasaannya 230 triliun. Sementara Menteri Keuangan punya otoritas mengelola pajak dan bea cukai 2.300 triliun. Menteri BUMN mempunyai otoritas mengelola aset negara yang 10.400 triliun. 100% itu 1.600 triliun PLN. 1.400 triliun Pertamina. Bank Mandiri tertinggi sebenarnya, 2.300 triliun. Tapi saham pemerintah di Bank Mandiri sekarang hanya tinggal 51%. BRI 1.800 triliun. Sahamnya tapi juga sudah tinggal 51%. Tapi BCA yang harusnya 51% punya pemerintah, dibiarkan saja kok. Direkayasa 2003 dikemplang dibayar 5 triliun, terus tiap tahun malah disubsidi 7 triliun. Inilah keadaan amburadulnya pengawasan keuangan negara maupun tata keuangan negara. Orang semua membiarkan ini supaya hanging. Orang bisa lupa. Saya bersyukur alhamdulillah tidak ikut kena amnesia publik, tidak kena Pak Geblok pikun. Jadi saya ungkapkan. Tapi ini apa saya sampaikan? Saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa tata keuangan negara itu harus transparan, terang benderang, tidak boleh dusta antara penguasa dengan rakyat. Akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan serupiah pun uang APBN, dan masyarakat itu berhak mengetahuinya. Makanya saya sampaikan, jangan dikira saya oleh sohib saya yang guru besar ekonomi UGM, Kanjeng Pak Sas, itu jangan dibuka, disampaikan langsung pada Pak Prabowo saja. Pak Prabowo walaupun pernah kenal saya antar ke Haji Uban di Garut, meresmikan masjid saja sudah tidak ingat dengan saya. Saya sih rakyat jelata, merdeka, tidak ada masalah. I'm happy, saya bersyukur. Dan dalam hal ini Anda membuka semua ini Pak Sas tidak ada kepentingan apapun ya? I don't care. Benar. Siap. Saya enjoy life. Saya bersyukur.
dengan apa yang diberikan oleh Allah selama saya 50 tahun bekerja dan sekarang saya 10 tahun terakhir mendirikan law firm bersama kedua putra saya, istri saya 25 tahun sebagai notaris PPAT di Bogor tadi yang pindah ke Jogja. Alhamdulillah. Jadi apapun saja yang ada ya kita syukuri dan kita nikmati. Tapi bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dikangkangi oleh segelintir manusia Indonesia, itu Pak Prabowo sendiri waktu masih jadi capres teriak-teriak juga bahwa kekayaan Indonesia ini tidak sampai 10% dikuasai oleh 280 juta penduduk Indonesia. Nah, sekarang beliau jadi presiden. Gimana? Ayo. Saya sih jujur aja. Saya kenal sama Pak Prabowo, saya yang memperkenalkan dengan beliau juga bukan sembarang orang. Wapres RI Jenderal Tri Sutrisno, beliau masih hidup, masih ada. Jadi saya dengan santai saja menyampaikan ini. Perkara diteror, saya sudah kenyang dari umur 37 tahun. Saya itu ngotot membela Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Ismail, mempertahankan agar proyek Olivin ada di Cilacap. Saya dipanggil Pangdam Diponegoro almarhum Mayor Jenderal Haryoto PS, sampai dipanggil didampingi 2 orang Asintel. Tahu Anda pertama kali yang disampaikan pada saya, almarhum Jenderal Haryoto mengatakan pada saya, Mas Asmito, saya ini hanya prajurit, saya diminta menanyakan pada Anda minta dibeli atau dieliminasi? Demi Allah, saya nggak bohong. Dibeli atau dieliminasi? Saya jawab, Pak Haryoto, matur nuwun, saya itu ajaran dari almarhum ayah saya. Itu kalau masih akan menjadi orang yang berguna untuk keluarga dan sesama, nggak usah takut kalau menyampaikan kebenaran. Jangankan ditodong pistol 1, 10 Pak Haryoto nggak bunyi. Tapi kalau saya itu memang tidak akan berguna untuk keluarga dan sesama, saya keluar dari rumah Pangdam di Candi itu, mobil saya pasti ditabrak bis, Pak. Itu tahun 89. Waktu proyek Olivin di Cilacap mau ternyata dipindahkan ke Merak, yang sekarang dimiliki Prayogo Pangestu. Pada waktu itu di Cilacap mau didukung oleh Barclays Bank. Saya udah sempat dengan Pak Ismail ke Nederland juga. Tapi kemudian apa yang terjadi? Izinnya di Cilacap 3 tahun dimatikan oleh BKPM era Pak Harto. Akhirnya Shell tutup chemical divisionnya. Apa yang terjadi? Apa yang saya minta menulis oleh Pak Haryoto waktu itu tentang analisa prospek Olivin Plan, saya bilang Olivin Plan yang di Merak yang akan dibangun Prayogo, yang dibantu $1 miliar oleh Surasa Dirut Bank Bumidaya, itu nanti pasti akan didamping oleh Shell Internasional. Dan itu terjadi. Akibatnya apa? Waktu Krismon habis kan proyek yang $24 miliar itu masuk BPPN juga. Tapi nyatanya sekarang kok hebat menjadi punya Prayogo lagi, walaupun aturannya itu sebetulnya nggak boleh pemilik lama menjadi pemiliknya proyeknya. Dia jadi orang terkaya nomor 1. Itulah keajaiban ekonomi Indonesia. Jadi jangan harap jadi sarjana ekonomi sampai profesor doktor Anda bisa praktek. Itu loh Gudono, mertuanya Kaisang, 3 bulan sebelum meninggal datang ke saya hanya minta rekomendasi mau jadi staf ahli KPK. Saya katakan kepada Gudono, dia junior saya, Anda profesor doktor cuma minta jadi staf ahli KPK. Saya belum kenal waktu itu ada siapa itu namanya, anaknya Gudono itu siapa yang jadi istrinya Kaisang? Siapa itu yang kemarin? Erina. Nggak tahu saya. Saya kenal Gudononya ke profesor dokter.
3 bulan setelah ketemu saya mungkin dia mikir, kok profesor dokter naiknya mobil cuma Avanza, ngajar sana sini gajinya kecil gitu. Jantung habis ngajar di Tebet mati mendadak, umurnya baru 54 tahun. Tapi Tuhan memberikan berkahnya, anaknya dijadikan mantunya Presiden Joko Widodo, ya alhamdulillah. Saya itu tahu semua. Ini bukan saya lelasan. Saya itu betul-betul menjadi pelaku di dalam kehidupan selama ini sampai dengan umur saya sekarang 72 tahun. Sebagai senior citizen, saya ikutin semua. Baik, Pak Sas, ini menarik. Mungkin sebagai closing statement, seandainya ya ini tadi kan banyak bicara soal kabinet Pak Prabowo. Nah, nanti apa harapan Anda atau apa yang ingin Anda katakan kepada Pak Prabowo? Harapan saya kepada Presiden Prabowo yang mulia, mudah-mudahan nomor 1, beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, kuat, panjang umur, bisa jadi presiden sampai 10 tahun kalau perlu. Amin. Nomor 1 itu, beliau harus bisa ingat ajaran Hasta Brata yang ada, yang pernah diikuti oleh Presiden Soeharto juga. Nah, Hasta Brata itu prinsipnya, seorang kesatria kalau menjadi pemimpin negara itu harus ngelenggai. Ngelenggai itu duduknya punya sifat seperti matahari, menyinari rakyatnya, diberikan penerangan. Harus seperti angin, Samirono. Seorang kepala negara itu bisa seperti Samirono. Mungkin itu diikuti oleh Joko Widodo dengan belusuan, tapi belusuannya Joko Widodo kan untuk pencitraan. Kalau saya menyarankan Prabowo menjadi presiden, menjadi seorang kepala negara dengan sifat Samirono, itu bisa seperti Sultan Agung Hanyokrokusumo. Betul-betul tahu keadaan rakyatnya, bukan karena beliau mau pencitraan. Yang penting lagi yang saya katakan, seorang presiden atau kepala negara harus punya sifat dahono. Dahono ini geni atau api. Kalau seorang kepala negara ngelegai Hasta Brata ya, mempunyai sifat dahono, itu punya prinsip tidak tebang pilih di dalam menegakkan hukum. Orang ketang-kadang pribadi, kalau luput harus dipidana. Nah, itu yang hebat. Zaman SBY memenjarakan besannya yang namanya Aulia Pohan, itu bagus. Tapi sayangnya ya cuman itu doang. Tapi Sri Mulyani sama Budiono tidak dilindungi. Darmin Nasution kasus skandal pajaknya juga dipetieskan. Saya tahu persis itu perintahnya SBY kepada Kapolrinya. Terus apa lagi? Anda tahu, di dalam konteks seorang presiden atau kepala negara harus menghargai sifatnya Kartiko. Kartiko itu lintang, harus kukuh. Jadi punya prinsip, punya pendirian. Tidak bisa karena istri, karena anak, karena apalagi cuman ring 1 atau pembisik-pembisik. Kalau beliau menyatakan sesuatu itu feelingnya sebagai seorang kepala negara yang nompo wahyu jadi ratu. Saya itu tahun 99 demi Allah baca surat Al-Fatihah 1000 kali di depan makam Sultan Agung. Pak Prabowo waktu itu juga sedang mau ziarah ke Sultan Agung, terobos masuk, akhirnya ikut mendengarkan. Saya baca Al-Fatihah aja 1000 kali itu 2 jam. Ya alhamdulillah sekarang berkahnya tahun 99 Pak Prabowo sekarang jadi presiden, mungkin Al-Fatihah 1000 kali yang terima karomahnya Pak Prabowo. Saya ya alhamdulillah dipanggil sehat kuat begini saja enggak apa-apa. Amin, amin, amin. Tapi ini Pak Prabowo yang saya harapkan dengan sikap-sikap Hasta Brata tadi nanti
beliau jangan tebang pilih. Ya. Gitu loh. Ya. Kalau memang hukum itu harus ditegakkan, Ya. haruslah beliau istiqomah. Ya. Kalau istiqomah, berkahnya nanti lebih dari 1000 karomah. Ya. Mudah-mudahan yang prinsip dari 9 sifat-sifat isi dunia itu, Ya. yang terpenting tadi saya katakan matahari, Ya. angin, mungkin juga sebetulnya ada lagi yang lain seperti sifatnya samudra, sifatnya bulan. Ya. Bulan itu seorang pemimpin negara harus memberikan penerangan kepada rakyatnya di saat ada kegelapan. Ya. Hari-hari ini mungkin purchasing power rakyatnya sedang turun, Pak Prabowo harus memberikan pertolongan. Ya. Berikanlah betul-betul CSR 2,5% dari BUMN yang asetnya 10.000 triliun, itu laba yang 25 triliun. Mohon dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Ya. Itu namanya memberikan penerangan di dalam kegelapan ekonomi saat ini. Ya. Ini harapan-harapan saya, yang saya yakin Pak Prabowo itu bukan, bahasa Jawanya bukan wong saudon rong udon seperti, maaf ya, Pak Joko Widodo yang dianggap dari rakyat. Pak Prabowo itu cucunya Pak Margono Jayadikusumo, yang waktu beliau sedo saja tahun 78 saya ikut hadir melayat waktu itu sebagai Dewan Redaksi Prisma. Ya. Saya belum kenal Pak Prabowo, Ya. tapi saya tahu persis bahwa eyangnya itu adalah pendiri Bank BNI. Ya. Jadi Pak Prabowo itu saya katakan, kalau orang Jawa bilang bukan wong saudon rong udon. Jadi kalau sekarang beliau itu jadi presiden, itu sebenarnya sejak tahun 2009 harusnya sampai 2024 itu presidennya Prabowo Subianto. Luar biasa. Maaf loh, ini bukan saya memuji, nyata, dan saya berani dikonfrontir. Ya. Ya. Jadi inilah doa saya, mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan tuntunan Allah Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Amin. Beliau betul-betul istiqomah, Amin. menegakkan betul-betul NKRI menjadi negeri yang sejahtera, welfare state. Ya. Ya. Itu sangat mampu, sangat bisa dilakukan karena kita Indonesia memang kaya raya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Sasmito, begitu banyak pemikiran-pemikiran Pak Sas ya, ini juga akan terjelaskan juga nih pemirsa, dan banyak netizen yang pasti akan suka. Dan sebenarnya mungkin next kita bisa bincang-bincang lagi Pak Sas dalam topik yang berikutnya, dan kita berharap Pak Sas tetap istiqomah, ya kan? Istiqomah, ya kan? Dan ikut mengawal dan ikut mengkritisi jalannya pemerintahan Prabowo nanti ke depan gitu kan? Insya Allah. Ya baik. Makasih, pemirsa, demikian perjumpaan saya dengan Bapak Sasmito Hadinagoro dari Yogyakarta, ya kan? Dan beliau adalah merupakan Ketua Umum Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, juga pemrakarsa Gerakan Hidupkan Masyarakat Sehat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.